di dalam satu forum diskusi di WhatsApp grup itu saya pernah sampaikan, jangankan STY yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Jujur, saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Nah, sehingga STY mencoba dan ternyata tidak berhasil. Nah, kemudian ide itu yang keluar dari pikirannya untuk mengupdate kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa itu tadi perdagangan. Nah, soal kemudian hadir statement-statement yang lain buat saya ini hal yang tidak perlu lagi kita ributkan. Ya, biar berjalan. Menurut saya banyak sekali membuat sebuah terobosan-terobosan yang memotivasi kita semua loh, dan semua pemain melatih untuk bisa lebih baik lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya yang nonton semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, diberikan selalu hal-hal yang baik terhadap kesehariannya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semua, di awal video tadi ada pernyataan sangat menarik ya dari salah satu pelatih kita, yaitu Rahmat Darmawan. Dia juga pernah menangani timnas Indonesia di SEA Games, di senior juga pernah bersama Jackson F. Thiago waktu itu pernah pas lawan timnas Belanda. Dan sekarang dia menjadi pelatihnya Barito Putra. Dan cukup pengalaman ini pelatih karena banyak sekali klub yang dilatih oleh beliau. Beliau itu mengemukakan pendapat ataupun asumsi perspektif sebagai pelatih bahwasanya pada saat STY datang, jangankan STY, pelatih sekeras Mourinho pun juga tidak akan sulit untuk bisa tiba-tiba mengubah level timnas kita langsung up, memuaskan masyarakat. Tidak bisa seperti itu. Makanya karena sulit ataupun ST pun juga tidak bisa, makanya ada terobosan untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Indonesia untuk dibawa kembali, yaitu seperti yang disebut pemain diaspora, pemain naturalisasi. Awal-awal mendatangkan seperti mungkin ada Elkan, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael, sampai saat ini sudah ke Kelvin Verdong. Dan terobosan tersebut sudah kita lihat dan sudah kita rasakan ada hasilnya. Dan kita sebagai masyarakat, kalau pemain tersebut sudah menjadi pemain timnas Indonesia, dia bukan pemain naturalisasi lagi, dia adalah pemain tim nasional, sama halnya dengan pemain-pemain yang lainnya. Begitu. Cukup menarik sih. Sehingga kata naturalisasi ini menjadi tidak sekedar polemik antara sahabat saya, Tommy Welly, melawan Erick Thohir. Towel melawan timnas. Towel melawan seluruh netizen. Karena Towel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh Towel banyak, Tommy Welly. Biarkan saya membela saudara saya ini. Karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Welly untuk menjaga integritas sepak bola kita. Nah, dengan pendekatan naturalisasi seperti itu, tidak sekedar kewarganegaraan dikasih stempel, Presiden Jokowi memohon, DPR menyetujui, selesai. Saya ingat betul, saya terlibat langsung memulai naturalisasi. Tadi disebut Gonzales. Ada satu dulu namanya Irfan Bahdim. Seorang Irfan Bahdim, anak muda, pemain kiri luar yang kalau lari luar biasa hebatnya. Dan karena dia pemain timnas, maka semua orang
pencinta sepak bola yang biasanya laki-laki menjadi wanita datang ke stadion. Dan ketika pagi sarapan pagi sekarang di Hotel Sultan yang sekarang itu, ada banyak anak-anak muda, orang-orang muda, anak-anak gadis berjumpa dia. Dan kemudian lapangan bola kita penuh dengan gemuruh dan gelora yang menyanyikan Indonesia Raya menjadi sangat banyak. Dan itulah wujud sila ketiga persatuan Indonesia. Akhirnya ya, yang satu frame dengan Bung Toel itu bertambah lagi, yaitu Hinca Panjaitan, dan dia menganggap bahwa kita butuh toel-toel lainnya supaya untuk mengkritisi timnas Indonesia. Dia juga menganggap Toel kok melawan timnas, melawan Erick Thohir. Saya rasa terlalu berlebihan ya ungkapan Hinca Panjaitan Toel melawan timnas, melawan netizen. Kalau melawan netizen mungkin iya bisa, karena reaksi netizen terhadap Bung Toel ya masuk akal juga. Selama ini yang dikritisi oleh Bung Toel itu makin lama tidak masuk akal juga. Seperti ada yang paling lucu seperti ungkapan Hernando Ari pemain bagus gak? Kasihan gak Hernando Ari kalau semua mati pesta? Itu kan sesuatu yang sangat pertanyaan bodoh juga ya. Dan wajar sih Hinca Panjaitan membela Toel, karena Hinca Panjaitan ini emang dia pernah masuk jajaran PSSI juga. Masuk jajaran PSSI, di mana PSSI pada masa itu di masa-masa gelap gulita. Jadi banyak banget pada waktu itu PSSI itu diisi oleh orang-orang politisi, terutama mungkin ya Golkar tuh si Hinca Panjaitan, ada juga Nurdin Halid itu kan dari Golkar ya, ketua umum PSSI itu. Sampai saat ini dia menjadi politisi Golkar juga, jadi begitulah. Tapi gak apa-apa sih, sebagai warga negara kan mereka berhak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Terlepas pendapat tersebut nanti seperti apa reaksinya, seperti apa akibatnya, itu kan sudah menjadi resiko untuk bisa dipertanggungjawabkan. Di Liga 1 ada beberapa pemain yang main di tim nasional, ya. Kita bisa melihat bagaimana dia bermain di klub sama di tim nasional sangat berbeda. Ya, pada saat dia sama Sinta itu luar biasa etos kerja. Tapi begitu dia di klub, dia kembali di setelan pabrik juga. Pagi tahu saya juga instruktur yang bilang bahwa juara untuk pemain-pemain usia muda bukan pada saat kita ikut kompetisi Liga Top Skor, kompetisi Surati, juara di Indonesia, oh kita juara dengan mengangkat dia, bukan itu. Tapi pada saat anak-anak ini tumbuh berkembang menjadi manusia yang baik, punya mental yang hebat, disiplin, lifestyle yang hebat, ya, punya pola makan yang hebat, bisa memanage diri yang hebat, punya self control yang hebat, bijaksana. Itulah nilai juara untuk kita melatih pemain-pemain. Sepakat dengan ya, Coach Iwan ya Setiawan, teman-teman bisa dicek. Saya kemarin nonton juga podcastnya Akmal dengan Coach Iwan ini yang membahas, menganalisa pasca pertandingan Irak melawan Indonesia yang kita kalah 2-0. Sangat menarik sekali analisanya itu, benar-benar saya nonton sampai habis itu. Dan teman-teman juga ya, walaupun Coach Iwan ini ketika dia melatih sering melakukan pesaiwar terhadap lawannya, itu sangat menarik dan itu sudah menjadi hal biasa di Liga luar, apalagi dengan Mourinho itu kan suka pesaiwar ya. Namun di sini dia mempunyai asumsi pendapat bahwa ketika pemain lokal dipegang oleh Sintayong itu luar biasa perkembangannya, tapi ketika habis dari timnas kembali ke klub itu ke setelan pabrik bisa diterima sih. Contohnya seperti Rizky Ridho, ketika dia bermain di bawah Sintayong luar biasa sekali perannya, tapi ketika bermain di Persija musim ini, mungkin ya pertama kalinya musim pertama, Rizky Ridho bermain di Persija sangat jelek. Bukan sangat jelek sih, tapi jauh tidak sesuai dengan ekspektasi bagi saya. Di Persija itu beda banget ketika bermain dengan timnas, kayak underperform gitu ya. Jadi ketika di timnas up, ketika di Persija menjadi down. Itu sih masuk akal sih, dan banyak sekali beberapa pemain lainnya juga seperti itu. Menarik untuk dibahas lebih lanjut. Tanyain gimana kondisi rumputnya, mungkin tanyanya ke GBK, tapi di kami ya tadi karena kami penyewa, ya kami akan bilang sama dia ini 6 penting ya.
Tanya aja kok Sintayong seberapa pentingnya. Dia sampai stres kemarin pagi sampai sempat ke rumah sakit. Ada yang tahu? Ya, kemarin pagi dia sempat itu karena tekanannya dia ya gitu deh. Saya bilang jangan stres gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Kemarin sore itu udah meeting sama dia. Stresnya kan bukan, karena tekanan kan. Kita mau menang. Kita kepingin menang. Kita pengen kunci kemenangan. Dan buat Coach Sintayong dia kepingin menang lebih cepat lebih baik kan buat kita kunci tiket ke round 3. Jadi ini video sebelum pertandingan melawan Irak. Emang Sintayong katanya sempat masuk ke rumah sakit ya, mungkin karena stres, karena kemenangan melawan Irak adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengunci kita ke babak ketiga. Namun hasilnya di luar harapan kita kalah, tapi masih ada kesempatan kita nanti melawan Filipina tanggal 11 Juni. Kalau seumpama kita menang, kita dipastikan lolos. Kalau seumpama kita imbang dengan 8 poin, sedangkan di urutan ketiga ada Vietnam dengan 6 poin, maka kita bisa berharap pada Irak untuk bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Dan ini menjadi dejavu juga sih, menjadi keuntungan buat kita juga. Kalau seumpama kita pun kalah melawan Filipina dan nanti Vietnam itu kalah melawan Irak, dan kita tetap akan lolos. Tapi di satu sisi ya kita tidak sepenuhnya harus berharap dengan tim lain juga, tapi kita mesti berharap terhadap tim kita sendiri. Yang bisa menyelamatkan ataupun memeluruskan jalan ke depannya adalah tim kita sendiri. Artinya kemenangan menjadi harga mati untuk timnas kita ketika melawan timnas Filipina, dan saya yakin itu bisa diraih. Tapi sayang lagi rumputnya itu jelek banget, nggak tahu kenapa GBK ini kok, heran dah. Jadi Asnawi juga sampai mengatakan salah satu kekalahan mungkin yaitu karena kualitas rumput GBK. Emang dilihat baik Indonesia ataupun Irak pada kemarin itu, bola itu kadang-kadang gampang kepotong, mungkin karena tekstur rumputnya ya. Kalau kata Coach Justin itu karena kepanjangan rumputnya itu. Tapi ya pokoknya kita terus berjuang. Sadly, why you choose Indonesia for national team? I had two choices for Ireland or for Indonesia 5-6 years ago, and I remember my relation with my kakek from Surabaya, that he always told me if you cannot play for Belanda, you should think about Indonesia. So I kept my promise towards him, and every time I go on the field for Indonesia, I think about that moment from he told me this, and about the country, about the fans, about how much they love football. So I'm experiencing it every time, and it's unbelievable. It's a great feeling. Your grandfather is Bonek Mania, Surabaya supporter. Yeah. Surabaya supporter. Yeah. Untuk grandfather Surabaya. Surabaya. Yeah, he was born. Kakek was born in Surabaya, and my grandmother was born in Malang. Malang, wow. Malang, yeah. So your blood Surabaya and Malang. Yeah. Is Java. Jadi kalau teman-teman bisa dicek secara utuh ya nanti seperti apa lengkapnya podcastnya Mamat Sport 77 dengan Sandy West. Tapi yang pasti ini pemain saya sangat mengagumi beliau ya, si Sandy West ini. Dia menunggu untuk menjadi pemain timnas aja dia mesti nunggu sampai 6-7 tahun ya. Bahkan dia juga ditawari masuk timnas paspor atau timnas Irlandia, yang dimana Irlandia itu kan udah pernah kayaknya sering masuk Euro juga ya. Artinya kualitas kita pun juga pasti di bawah Irlandia, tapi dia lebih memilih Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali sih. Dan ini pemain jarang banget update di sosial media mengenai, bahkan dia sempat menjadi pemain cadangan Sintayong juga, tapi dia tetap berusaha sehingga akhirnya dia menjadi pemain pilihan utama Sintayong di beberapa match. Terima kasih, kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.